Halo semua, kami dari kelompok 7 membahas mengenai regionalisme. Tahukah kalian apa itu regionalisme? Regionalisme itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa identitas dan tujuan bersama yang disertai dengan pembentukan dan pelaksanaan lembaga-lembaga yang memiliki identitas tertentu, serta memobilisasi tindakan kolektif di suatu wilayah di dunia. Inisiatif regionalisme pertama kali baru dimulai pada tahun 1950 hingga 1960-an. Regionalisme juga dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama dari kesepakatan negara-negara kawasan untuk menanggulangi isu-isu kawasan dan perdagangan internasional. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang regionalisme. Dan selanjutnya, kita akan membahas apa itu integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional adalah kesepakatan antara negara-negara di sebuah wilayah geografis untuk mengurangi dan pada akhirnya menghapuskan hambatan tarif dan non-tarif terhadap aliran barang, jasa, serta faktor produksi antara negara satu dengan negara yang lain. Dan integrasi ekonomi regional memiliki beberapa tingkatan berdasarkan kekuatan integrasinya, yakni pertama, ada kawasan perdagangan bebas, kedua, perserikatan pabean, ketiga, pasar bersama, keempat, perserikatan ekonomi, dan yang kelima, perserikatan politik. Dan tujuan dibentuknya suatu kelompok atau integrasi ekonomi regional adalah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama di bidang ekonomi seperti industri dan investasi di negara-negara anggota, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di kawasan tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk regional atau Uni Eropa. Uni Eropa merupakan organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang terdiri dari 28 negara Eropa. Nah, Uni Eropa ini adalah salah satu dari contoh regionalisme yang tergolong ke dalam regionalisme berdasarkan kedekatan geografis. Uni Eropa memiliki pengaruh besar dalam perdagangan dunia dan tidak ada bentuk integrasi lain yang berhasil menyamai tingkat integrasinya. Uni Eropa berhasil membentuk satu mata uang tunggal bagi anggota-anggotanya. Kesuksesan Uni Eropa dalam menciptakan mata uang euro sangat mempengaruhi regionalisme kawasan lain. Melihat fakta bahwa euro adalah pesaing utama dolar US dalam pasar global. Nah, berbeda dengan Uni Eropa, organisasi regional di kawasan Asia Tenggara atau yang biasa kita kenal ASEAN memiliki 3 pilar utama, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN sendiri beranggotakan 10 negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam aspek ekonomi, yang membedakan ASEAN dengan regionalisme lain adalah ketidakharmonisan dalam hal perdagangan, karena adanya kompetisi yang tinggi antar negara anggota. Kompetisi tersebut disebabkan oleh adanya persamaan sumber daya dan kondisi geografis yang menyebabkan minimnya keberagaman dalam komoditas perdagangan. North America Free Trade Agreement atau disingkat dengan NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi yang didirikan bagi negara-negara di kawasan Amerika Utara. NAFTA hadir pada tahun 1994 yang didirikan oleh 3 negara bagian, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di dalam piagamnya tertulis bahwa NAFTA memiliki tugas yaitu mengkoordinir program ekonomi, baik itu dagang, komunikasi, program budaya, kewarganegaraan, paspor, visa, program sosial, dan juga kesehatan. Itulah tadi penjelasan mengenai regionalisme. Jika teman-teman masih bingung atau ingin bertanya, silahkan menghubungi kami atau berkomentar di bawah ini. Terima kasih.